Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi bersama saya Robi Firdaus dalam program Buletin Jawa Timur untuk edisi hari Jumat 29 Januari 2021. Langsung saja dengan informasi yang pertama disampaikan oleh Henti Ludiana dari Suara Ngawi. Terkendala usia, Bupati Ngawi tak bisa divaksin COVID-19. Dikarenakan usianya yang sudah mencapai 61 tahun, Budi Sulistiono Kanang Bupati Ngawi tidak lolos screening kesehatan untuk divaksin COVID-19 saat pencanangan vaksinasi di Pendopo Widya Graha, Kabupaten Ngawi, Rabu 27 Januari kemarin. Sedangkan batas usia orang yang boleh diberi vaksin COVID-19 adalah 18 sampai dengan 59 tahun. Ini seperti yang dikatakan Budi Sulistiono Kanang Bupati Ngawi saat live reportase di Suara Ngawi, Rabu 27 Januari kemarin. Sehingga sementara ini memang karena ada keterbatasan jumlah vaksin, maka umur-umur tertentu termasuk saya ini nanti di nomor 2-kan. Mungkin dengan terapi yang berbeda atau vaksin yang berbeda yang aman. Jadi harus di bawah 60 atau tidak boleh lebih dari 59 tahun. Karena mengharapkan pejabat lain yang mendapat kesempatan divaksin perdana agar memotivasi dan memberi keyakinan ke masyarakat bahwa vaksin COVID-19 yang dilakukan pemerintah aman dan halal. Kanang juga meminta warga Ngawi tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan meskipun kegiatan vaksinasi telah dilakukan di Ngawi, sebab jatah vaksin masih terbatas dan belum sampai ke masyarakat karena masih prioritas beresiko tinggi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Informasi yang kedua ada Ninda Alivia dari Persada FM. Sepanjang tahun 2020, DPM PTSP Kabupaten Blitar terbitkan 246 izin mendirikan bangunan atau IMB. Kasih Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Blitar, Rendra Dwi mengatakan, sesuai dengan peraturan Bupati, pelimpahan kewenangan untuk pengajuan izin mendirikan bangunan atau IMB saat ini berada di DPM PTSP. Selama tahun 2020, IMB yang sudah diterbitkan mencapai 246. Rendra menuturkan ratusan IMB yang diterbitkan itu sudah secara keseluruhan atau gabungan antara IMB rumah tinggal dan fungsi usaha. Dalam proses IMB, pihaknya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Bangunan Gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aplikasi itu yang digunakan proses pelayanan IMB di Kabupaten Blitar sehingga semuanya sudah berbasis online. Seluruh persyaratan administrasi diupload melalui sistem tersebut secara online. IMB yang sudah terbit melalui DPM PTSP adalah 246 IMB, itu secara keseluruhan. Itu gabungan antara rumah tinggal dan usaha. Rendra menambahkan melalui sistem tersebut proses pengajuan IMB juga bisa di-tracing, artinya bisa diketahui sejauh mana proses yang sudah dilalui untuk mendapatkan izin. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya bergeser ke Radio Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang mengabarkan vaksinasi tahap pertama untuk nakes di Kabupaten Sidoarjo sudah di atas 35%. Sahabat, vaksinasi tenaga kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai 35% dari total 8.720 orang yang menjadi target penerima vaksin di tahap pertama. Sebenarnya, masih ada data tenaga kesehatan yang belum masuk sebagai penerima, jumlahnya sekitar 2.000 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga akan menerima lagi 7.000 dosis vaksin yang dialokasikan untuk penyuntikan kedua di tahap pertama. Hal ini disampaikan oleh Dr. Gigi Syafsatriawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa 26 Januari. Kemudian kalau jumlah vaksin kita sudah mencapai 35% lah kurang lebih. Penambahan rata-rata kasus dalam beberapa waktu ini juga sudah mulai menunjukkan penurunan. Akan tetapi 3 kecamatan yang menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yaitu di Kecamatan Waru, Sidoarjo Kota, dan Taman, tingkat kepatuhan masyarakatnya masih dianggap rendah. Jumlah penurunan kepatuhan masyarakat di 3 kecamatan itu angka COVID-nya tinggi. Nah, itu kan berarti kan berbanding lurus kan? Termasuk kecamatan kota ini, kepatuhannya 63%. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu, Mega Kristi RGR FM Tulungagung menginformasikan,
kedatangan vaksin COVID-19 di Tulung Agung. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung menerima vaksin COVID-19 yang diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung. Vaksin ini datang dengan kawalan ketat anggota kepolisian bersenjata lengkap dan mengendarai mobil lapis baja. Jumlah vaksin yang diterima sebanyak 4.400 vaksin dan dibawa menggunakan truk berpendingin, sehingga vaksin tetap aman selama di perjalanan. Gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung mempunyai 6 ruang penyimpanan dingin. Dari ke-6 tersebut hanya mampu menampung 4.000-an vaksin. Vaksin diutamakan kepada tenaga kesehatan dan vaksinasi akan dilakukan di 32 puskesmas serta 8 rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Penerima vaksin akan mendapatkan pemberitahuan melalui pesan singkat di gawainya. Dalam pesan tersebut disebutkan lokasi dan waktu vaksinasi. Setelah dilakukan vaksin, penerima vaksin harus menunggu selama 30 menit untuk melihat timbulnya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jika timbul KIPI, maka akan dirawat oleh tim KIPI yang dibentuk Pemkab Tulung Agung. Jika tidak timbul KIPI, maka bisa pulang dan kembali menerima vaksin sesi kedua setelah 2 minggu berselang. Sertifikat atau etiket ini sebagai bukti yang bersangkutan sudah menjalani vaksinasi. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Kabar terbaru dari rekan Ersal FM disampaikan oleh Agustin Merdekawati mengenai puluhan guru sudah terima SK pengangkatan. Sebanyak 23 guru SMA ataupun SMK yang mengikuti rekrutmen CPNS tahun 2020 menerima SK secara virtual dari Pemprov Jawa Timur kemarin. Untuk puluhan guru tersebut menerima SK CPNS dari Pemprov Jawa Timur di kantor Capdisdik Provinsi Jawa Timur wilayah Nganjuk. Dengan diterimanya SK kemarin, puluhan guru sudah menghadap ke sekolah masing-masing dan masuk aktif mulai jadwal Senin 1 Februari 2021. Sementara itu, jika puluhan SK CPNS guru di bawah Pemprov Jawa Timur sudah diterima kemarin, sebanyak 644 CPNS Pemkab Nganjuk masih harus menunggu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk Supingi melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi Agus Heri Widodo menyebut jika semua berkas sudah selesai, sedang paling lambat SK akan diserahkan di akhir bulan Januari. Ratusan SK sudah ditandatangani oleh Bupati Novi Rahman Hidayat, sehingga SK tinggal dibagikan kepada para CPNS yang dinyatakan lolos. Setelah menerima SK, ratusan pegawai bisa mulai aktif bekerja pada hari Senin 1 Februari 2021. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Beralih ke Suara Pasuruan. Pencanangan vaksin COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Silahkan dengan laporan Anda, Wildan Ansori. Pencanangan vaksin COVID-19 di Kabupaten Pasuruan dilakukan kemarin di Puskesatgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Ada 10 pejabat publik yang divaksinasi, termasuk Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan. Sebelum disuntik vaksin, Bupati dalam pidatonya menjelaskan bagaimana penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, serta pentingnya penerapan protokol kesehatan dan PPKM. Penyebaran COVID di Kabupaten Pasuruan ini sudah terjadi di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan ini. Diawali dari beberapa klaster penyebaran yang kita tahu, penyebaran kasus sudah semakin banyak, mulai dari klaster pelatihan, klaster perusahaan, klaster perkantoran, bahkan yang sekarang terjadi adalah di klaster keluarga. Artinya ini perlu langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Pada kesempatan ini perkenankan saya mewakili seluruh masyarakat Pasuruan menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada jajaran Forkopimda, TNI, Polri, kerja keras dan dedikasi dan kebersamaan kita menghadapi pandemi ini. Para tokoh masyarakat, para kiai, para tokoh agama, dan juga bersama-sama kita mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan, penerapan PPKM. Ini salah satu upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19. Tujuan dari imunisasi COVID-19 adalah membentuk kekebalan imun diri dan imun kelompok. Itu yang biasa kita sebut dengan herd immunity. Hari ini ada 3.640 vaksin yang sudah disiapkan dan nanti akan disuntikan, dan pada pencanangan ini pada 10 yang hadir. Salah satunya adalah saya siap divaksin. Kesediaan kita, keikutsertaan kita dalam program vaksinasi ini bentuk kepedulian kita kepada sesama, bentuk bakti kita kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Wildan Asrori, Suara Pasuruan.
Dari Pasuruan kita bergeser ke Lumajang. Lebih tepatnya Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto menginformasikan seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Lumajang siap vaksin. Pemerintah Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Kamis pagi. Dalam kesempatan itu, Thoriqul Haq Bupati Lumajang menyatakan bahwa seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Lumajang sudah siap melakukan vaksin COVID-19. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa tahapan vaksinasi diawali dari tenaga kesehatan. Hal itu dikarenakan tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling beresiko terpapar COVID-19. Bupati juga menegaskan tahapan yang dilakukan pemerintah secara nasional merupakan tahapan yang dilaksanakan secara terukur sehingga masyarakat diharapkan tidak menyebarkan informasi di luar ketentuan yang ada. Sedangkan untuk vaksinasi bagi jajaran Forkopimda, Bayu Wibowo Ignatius, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melaporkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi terbaru didapat oleh rekan Afik Rahardian, Mahardika FM. Terapkan PPKM Jilid 2, pemerintah Kota Blitar batasi jam operasional PKL jam 10 malam. Sobat Pemerintah Kota Blitar secara resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mulai tanggal 25 Januari sampai 8 Februari 2021. Terdapat beberapa kebijakan yang mendapat penyesuaian pada PPKM jilid kedua ini, misalnya jam operasional bagi pedagang kaki 5 PKL. Hadi Maskun PLT Satpol PP Kota Blitar dikonfirmasi by Pun Rabu 27 Januari 2021 mengatakan, berdasarkan surat edaran Wali Kota nomor 2 tahun 2021 tentang perpanjangan waktu PPKM untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Di dalamnya disebutkan terdapat beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat, misalnya jam operasional kafe, restoran, dan semacamnya. Jika sebelumnya dibatasi jam 7 hingga 8 malam, kini dilonggarkan sampai jam 9 malam. Khusus untuk PKL yang jam operasionalnya mulai jam 5 petang, maka bisa melakukan usahanya sampai jam 10 malam. PKL, biarpun istilahnya angkringan, tidak tipis itu, sama saja sebenarnya. Tapi ketika angkringan di fasilitas umum, di trotoar, macam-macam, itu nanti saya perlakukan seperti PKL. Hadi menegaskan kafe, restoran, angkringan, dan PKL tetap menjadi salah satu fokus penertiban Satgas Penanganan COVID-19 saat melakukan operasi justisi. Menurutnya, sanksi bagi pelanggar pada PPKM Jilid 2 ini berlaku lebih tegas. Pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran dari petugas, maka bisa dikenai sanksi pencabutan izin usaha. Begitupun bagi pelanggar perorangan, jika melakukan pelanggaran berulang akan dikenai sanksi tipiring. Mahardika, Kota Blitar. Ya, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Dari Mahardika kita beralih ke Pulau Madura. Dari Suara Sampang ada rekan Rian. Bupati Sampang, Slamet Junaidi gagal disuntik vaksin karena penyintas COVID-19. Proses vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sampang berlangsung hari ini di Pendopo Trunojoyo, Jalan Wijaya Kusuma, Kamis siang. Orang pertama yang disuntik vaksin adalah Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat. Rencananya Bupati Sampang Slamet Junaidi menjadi orang pertama disuntik vaksin. Namun upaya ini gagal lantaran orang nomor 1 di pemerintah Kabupaten Sampang itu merupakan penyintas COVID. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Agus Mulyadi. Menurut Agus, penyintas adalah orang yang pernah terpapar virus corona atau pasien positif yang telah berhasil sembuh dari penyakitnya. Menurut Agus, kemungkinan Bupati Sampang akan dilakukan suntik vaksin pada bulan Juli atau Agustus mendatang. Pantauan di lokasi, ada beberapa pejabat pemerintah di Sampang belum bisa menerima vaksinasi, seperti Bupati Sampang Slamet Junaidi, Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafid, Ketua DPRD Sampang Fadol, Kepala Kemenak Sampang Haji Pardi. Alasan ditunda pemberian vaksin bagi penerima disampaikan secara detail oleh dokter spesialis penyakit dalam Dr. Arista Megawasari. Ia mengatakan calon penerima yang belum bisa divaksin karena mempunyai hipertensi maupun penyintas COVID-19. Suara Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Dan informasi terakhir kali ini disampaikan oleh rekan Arifin dari Radio Ralita FM Pamekasan. Pasca 1x24 jam divaksin COVID-19, Bupati Badrut mengaku lebih tegar. Setelah 1x24 jam, Badrut Tamam, Bupati Pamekasan divaksin COVID-19, kondisi kesehatannya tidak bermasalah. Bahkan, ia merasa lebih tegar dan bugar.
usai divaksin COVID-19 pada Rabu 27 Januari 2021 kemarin di Mantep Agung, Ronggosukowati. Bupati Badrut mengaku tak ada perubahan apapun dari tubuhnya setelah divaksin COVID-19. Hingga kini, kesehatan orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam tetap stabil dan normal seperti biasanya, sehingga dia tetap beraktivitas di kantor dinasnya. Badrut Tamam kembali mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin COVID-19. Sebab vaksin yang disuntikan kepada dirinya dan tenaga kesehatan telah lulus uji klinik dari BPOM dan mendapatkan rekom halal serta suci dari Majelis Ulama Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Pamekasan Rabu 27 Januari 2021 kemarin melaksanakan vaksinasi terhadap 30 orang perwakilan terpilih dari beberapa ormas dan seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat yang berlangsung serentak di 2 tempat berbeda, yakni di Mantep Agung, Ronggosukowati dan di Puskesmas Koel, Kecamatan Kota Pamekasan. Arifin, Relita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Ya, demikian rangkuman informasi dari Radio LPPL se-Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Januari 2021. Saya, Robi Firdaus, menyampaikan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.